Cuman apakah dipaksakan seluruhnya pakai kaidah ini? Sebenarnya anak buktikan juga, anak pandai nahu dikit. Kan antum banyak bilang harus ada pandai nahu kan. Ya, kalau lah pandai usaha untuk apa boleh pandai nahu, bahwa kaidah itu tidak kita salahkan, tetapi kita juga punya yang lebih kuat dan tinggi dari kaidah. Itu lebih tinggi dari kaidah akal itu. Jelas kaum muslimin muslimat, setiap kaidah ada istisna, ada pengecualian. Baiklah, kalau makhluk di atas makhluk, memang butuh makhluk. Saya terima. Secara logika memang nyatanya seperti itu. Antum di atas sajadah memerlukan sajadah, kalau tidak kedinginan. Ya? Nah, dan seterusnya. Ini HP di atas tripod. Kalau tidak dia jatuh, tak bisa merekam. Betul. Ini kaidah tidak salah. Cuman apakah dipaksakan seluruhnya pakai kaidah ini? Tidak. Apakah yang keluar dari kaidah salah? Tidak. Sebab dalil lebih tinggi dari Saya ulang lagi. Antum bilang tadi kaidah diambil dari dalil. Betul kan? Kaidah apapun diambil, kaidah bahasa Arab diambil dalilnya dari bahasa Arab. Tapi bila ada bahasa Arab yang asli itu gara-gara berbeda dengan kaidah lalu disalahkan? Enggak. Ada pengecualiannya. Ada apa ya? Pengecualiannya. Jelas? Boleh enggak? Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Misalnya dhamir itu kembali kalau masuk ke sini lama lagi nanti saya. Sebenarnya anak buktikan juga, anak pandai nahu dikit. Kan antum banyak bilang harus ada pandai nahu kan. Ya, kalau lah pandai usaha untuk apa boleh pandai nahu. Pandai nahu tak pandai bahasa Arab. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Mohon maaf ya. Saya tidak masuk juga ke contoh lagi. Nanti kalau masuk nanti panjang gaji. Intinya, kalau kaidah akal atau kaidah diambil dari sampel kebanyakan. Lalu ada yang asli berbeda dengan itu. Kita tolak. Tidak mungkin. Makanya apalagi kalau kaidah akal bertolak belakang dengan dalil. Sangat naib sekali kita. Masa menolak Al-Quran dan hadis dipaksa menyesuaikan dengan kaidah. Padahal kaidah sendiri ada istisna. Secara akal saja, secara fakta saja, banyak pengecualian. Ya tak? Sudah kita sebutkan langit di atas. Di bawah langit ada berapa banyak benda? Lebih dari 100? Oh, lebih dari 1, mantap, selamat. Lebih dari 1, berarti banyak lebih dari. Berarti antum mazhabnya aqallul jama' itsnan. Minimal jamak itu 2. Kalau saya 3 akhir. Baik, ala kulli hal. Berarti antum mazhabnya bahasa Inggris. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu. Triliunan benda di bawah langit. Tapi langit tak membutuhkannya. Langit tidak membutuhkannya. Bahkan kalau dihitung secara fisika, saya bukan ahli fisika. Ya, kalau ada ahli fisika tolong betulkan. Justru benda-benda itulah yang membutuhkan langit. Allah menyebut was-samaa'a binaa'a. Langit itu sebagai bangunan. Tanpa langit kita tak apa jadinya. Makanya Allah berikan langit yang kita butuhkan. Justru yang di bawah membutuhkan yang di atasnya. Jadi keliru. Setiap sesuatu di atas sesuatu membutuhkan yang di bawahnya. Ini keliru. Walaupun kaidah secara umum berlaku seperti itu. Jelas? Tapi memaksakan seluruhnya harus sesuai kaidah adalah pemaksaan namanya. Pemaksaan kan tidak bagus. Makanya sering dipaksakan. Sehingga kadang-kadang untuk meluluskan kaidah ini mesti dengan intimidasi pihak penguasa. Dengan intimidasi pihak penguasa. Tidak dengan dalil, tapi dengan membuat fitnah-fitnah, dengan buat gelar-gelar. Ya, seperti kepada Ahlus Sunnah dikasih gelar Al-Mujassimah, ahli tajsim,
Padahal kita katakan dengan terang, tidak, kami bukan ahli tajsim, kami bukan menjisimkan Allah. Antum yang salah paham, tidak ngaji sama kita. Coba ngaji, duduk dulu, insya Allah tahu bahwa kita tidak mentajsim. Oh mesti, enggak. Kita bilang enggak mesti, antum yang bilang mesti. Sama tadi, kalau sesuatu di atas sesuatu mesti membutuhkan ini bawah, tidak. Kami tidak membutuhkan itu. Antum aja yang salah paham. Antum yang salah paham. Kan sudah banyak contoh. Akal tumpunya di otak atau di hati atau di dengkul atau di titik-titik. Nah, ini rahasia ilmu filsafatnya. Kaum muslimin dan muslimat tak menempati. Tak menempati. Ruh tak menempati. Jadi banyak keedah-keedah yang kenyataan tidak sesuai dengan keedah. Tak mungkin kita merubah kenyataan demi menyesuaikan dengan kaedah. Tidak mungkin, walaupun dalil walaupun kaedah usul fikih, kaedah fikih berasal dari dalil-dalil yang disimpulkan oleh ulama. Taib, apakah dengan kaedah itu disimpulkan oleh ulama otomatis kaedah lebih tinggi daripada dalil? Juga tidak. Juga tidak. Maka tetap supremasi dalil lebih tinggi dari kaedah. Maka bila bertentangan kaedah dengan dalil dan tidak bisa dikompromikan tanpa dipaksakan, dipaksakan, paksa dalil dia mengikuti, itu lain. Enggak, dalam bahasa Arab aja kita tidak bisa terima, apalagi dalam akidah. Dalam bahasa Arab aja, bila kaidah bahasa Arab bertentangan dengan bahasa Bani Taim misalnya, atau bahasa kaum akalunil baraghis, para ulama menyebutkan ini mustatsna minal kaidah dan bahasanya sahihun 100%, benar 100%, walaupun tidak sama dengan kaedah. Kaedah mengatakan bahwa dhamir kembali kepada yang sebelumnya. Ini tidak, dhamir kembali kepada yang setelahnya. Salah. Menurut kaedah salah, tapi menurut bahasa Arab tidak salah. Kaedah itu diambil dari bahasa Arab. Jelas? Jelas? Sudah jelas, kita berhenti sampai di sini. Tidak jadi kita lanjutkan. Ya, jadi tuan harus tahu bahwa kaedah itu tidak kita salahkan, tetapi kita juga punya yang lebih kuat dan tinggi dari kaedah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu lebih tinggi dari kaedah akal itu. Walaupun kaedah akal itu tidak kita salahkan. Segala sesuatu di atas sesuatu membutuhkan yang di bawahnya. Betul. Betul itu. Ya. Tetapi sesuatu yang bisa antum melihat. Allah tak bisa, maka tak boleh dianalogikan. Karena ini nama qiyas ma'al fariq. Maka ini termasuk pengecualian dari kaedah akal tadi. Karena dalil tidak mendukungnya. Oleh sebab itu kaum muslimin, walaupun antum pakai dalil laisa kamitslihi syai'un, tak satu pun yang serupa, jelas tak serupa satu pun dengan, kenapa dikiaskan? Jelas kan? Laisa kamitslihi syai'un. Kalau memang tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, kenapa dianalogikan? Kan analogi semua sesuatu di atas sesuatu membutuhkan sesuatu yang kan analogi semuanya. Maka menganalogikan Allah yang laisa kamitslihi syai'un kepada makhluknya adalah analogi yang disebut dengan qiyasun ma'al fariq, wa huwa fasidul i'tibar, tidak bisa dianggap enggak ada. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,